Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu di hari Senin ya, yang merupakan Senin pertama di bulan Mei ya. Alhamdulillah kita bersyukur tentunya bisa kembali melanjutkan pelajaran akidah ini, melanjutkan seputar syahadatain. Ikhwatu fillah, kemarin di pekan kemarin itu hadisnya sampai mana? Ya, hatta yashhadu alla ilaha illallah, terus wa anna muhammadan rasulullah, terus ya itu. Jadi sampai ia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya, dan mengimani ya, apa yang aku bawa ya gitu. Jadi bagaimana kewajiban mengucapkan syahadat ya, agar senantiasa bersaksi bahwa Allah adalah ilah yang berhak disembah dan juga Muhammad utusannya ya. Bagaimana cara penyembahan itu atau ibadah itu harus sesuai dengan sunnahnya. Itulah bagaimana penerapannya ya. Itu. Hingga benar-benar tentu kita harus senantiasa belajar dan mengamalkan sunnahnya ya gitu. Karenanya kalau orang yang belajar ketika menyikapi suatu sunnah yang sebenarnya dia itu karena kurang belajar ya, sehingga tidak yakin akan sunnah itu ya. Itu. Banyaklah itulah ya yang bisa nanti kalau mau dijelaskan mengenai sudut fikih atau sudut yang nanti harus dijelaskan pengamalannya gitu ya. Karena tapi mungkin nanti ya gitu. Saya jelaskan lebih lanjut ya gitu. Karena banyak ya yang namanya sunnah yang dikira bukan sunnah juga gitu. Atau orang yang dia itu sudah alim ya, sudah belajar tapi ya ternyata hasil kajiannya itu ya, padahal itu disunahkan, tapi nggak tahu nih hasil kajiannya berbeda gitu ya dengan apa yang di hadis ya gitu, secara makna ya. Nah itu karenanya perlu seseorang pengkajian secara menyeluruh dan tidak mentok ya gitu pada suatu pemikiran ya, pemikiran yang berupa ya mazhab, atau mentok pada pemikiran yang pemikirannya ya cuman sekitar ormas itu aja gitu ya. Nah itu harus benar-benar pengajian itu ya kita
mengkaji dari sumbernya gitu, ya, gitu. Ya, mengkaji dari sumbernya. Karena kalau sudah ada mengkaji dari sumbernya itu ya, akhirnya ya ketika ada hal ini itu ya, maka yang sunnah pun diperdebatkan, ya, anehnya gitu ya. Gitu. Dan itu memang masih di kita ya hal yang dianggap itu biasa ya gitu. Padahal ini seharusnya terus dipelajari ya gitu. Tentang perbedaan dan sebagainya itu harus dipelajari. Mana yang benar-benar sesuai sunnahnya, nah itu. Ya. Karena itulah yang membuktikan keimanan kita ya gitu. Terus juga tadi selain wa yu'minu bi ya. Kemudian juga beriman kepada nabi, apa yang dibawanya juga ya. Nah itu. Nah ini ya. Apa yang dibawanya artinya juga beriman kepada kalamullah. Kalamullah pada Al-Qur'an tentunya yang jelas-jelas itu adalah kalamullah. Firman Allah. Ya. Diartikan saja gitu ya sebagai makhluk kan. Bukan ya. Bukan makhluk Al-Qur'an itu, tapi perkataan Allah gitu ya. Firman-Nya gitu. Beriman itu juga harus ya gitu. Kemudian membacanya. Membaca sesuai dengan hukumnya gitu ya. Sesuai dengan tajwidnya itu harus kita pelajari juga gitu ya. Nah, terus juga maknanya itu ya gitu. Mentadaburi isinya kan gitu. Berarti maknanya itu harus sesuai gitu ya gitu. Yang kita artikan dengan apa yang dimaksudkan dengan Al-Qur'an itu gitu ya. Ya. Jadi apa yang kita artikan, apa yang kita terjemahkan harus sesuai dengan apa yang di Al-Qur'an. Nah, itu. Terus juga mengamalkan dan mengajarkannya. Itu mah perkara nantinya setelah seseorang benar-benar memahami secara keseluruhan dari Al-Quran. Nah, sedikit tentang bagaimana kita harus benar-benar tadi ya. Bagaimana kita memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan apa yang Allah firmankan itu ya gitu. Nah itu apa yang dimaksudkan oleh Al-Qurannya gitu. Nah itu ketika Allah firman tentang A maknanya A gitu ya gitu, tentang B maknanya B gitu, jangan dialihkan atau ditahrif, dipindahkan artinya atau gimana lah, dipalingkan gitu ya gitu. Ketika Allah berfirman tentang istawa gitu ya gitu kan gitu ya, Allah beristiwa di atas arsy gitu ya gitu ya, jangan dipalingkan dengan makna yang lain juga gitu. Nah itu ya, semastawa alal arsy gitu ya gitu, jangan dipalingkan ya, dengan itu saja gitu ya gitu. Nah itu, dan ini beberapa kali ya saya sampaikan juga di ya, beberapa perjalanan akidah di beberapa masjid Persis juga nih, aduh ya kadang ini yang harus terus kita kuatkan ya gitu. Termasuk ketika ada surat tertentu dengan nama suratnya gitu kan, jelas ya, seperti misalnya ada sesurat ya, apa saya lupa lagi nih yang namanya tertentu itu beda-beda ya. Ada Al-Mu'min, ada Ghafir, dan surat 40 itu kan gitu ya. Ada Al-Mu'min, Ghafir itu ya gitu. Ada Fusilat, ada Hamim Sajdah gitu kan. Yang dimaksud itu saja gitu ya gitu. Nah itu. Ya.
Dan juga sudah dikatakan ya gitu, wa minan nasi may yastaril wal hadis ya gitu, bahwa mereka itu ada yang lebih suka pada lahwal hadis ya, itu. Makanya hal-hal yang menyanyiakan, hal-hal yang ya terbawa pada nada-nada lagu-lagu gitu ya, kadang sia-sia ya, buat apa juga ketika seseorang itu ya gitu. Maka ya ada yang lebih, ada juga yang manfaatnya gitu ya gitu. Maka di sini ya kita peringatkan juga ya. Ya terkadang juga saya terjebak juga ya. Ya susah juga itu ya di ini ya. Kadang di tengah sebelah atau gimana ya, mendengarkan lagu atau gimana gitu ya, jadi terkonsen, baca Quran terkonsen ya, bersolat terkonsen oke gitu ya. Aduh ya sebelah gitu ya, samping mendengarkan, kalaupun itu juga ya terkadang ada anggota keluarga yang mendengarkan seperti itulah gitu ya. Saya tidak ikut pada ikhtilaf itu ya, tentang lagu, tentang alat-alat yang hasilnya itu dan sebagainya itu ya gitu. Gitu. Ya tentang ikhtilaf itu ya sudahlah gitu. Tentang alat musik ya sudahlah ikhtilaf gitu ya. Gitu. Dan memang kadang juga ya kalau mendengarkan yang manfaat ya gitu. Tapi ya kita lebihkan pada Al-Qur'an gitu ya. Lebihkan pada Al-Qur'an gitu aja. Kita lebihkan mendengarkan Al-Qur'an, baca Qur'an gitu. Gitu. Tapi kalau mengartikan sesuatu yang itu ya, ketika mengartikan dengan makna yang dialihkan ya gitu, sampai dikatakan para sahabat Nabi ada yang pemusik dan sebagainya, itu nauzubillah gitu Pak. Oke lah, kita mendengarkan lagu, kita suka lagu, tapi ya kita jangan berani-berani mengartikan salah satu surat Al-Quran dengan bahasa, aduh ya Allah, diartikan para pemusik dan sebagainya, itu walauzubillah gitu ya. Oke lah, kita suka lagu, oke nggak apa-apa gitu. Tapi kalau diartikan ayat Al-Quran dengan dialihkan seperti itu, aduh, kira-kira gimana Pak? Kan, nah itu ya gitu. Nah, ini kan tadi kan hadisnya beriman pada apa yang aku bawa. Nah, itu kan harus sesuai kita dengan apa yang benar-benar dimaksudkan oleh Al-Quran itu. Dan kan itu belajar hadis, belajar tafsir kan butuh pengkajian itu ya gitu. Makanya itu yang harus dipelajari tentang hadisnya, tentang bagaimana tafsirnya gitu kan, kalau Al-Quran gitu ya gitu. Nah ini ya gitu. Nah itu jangan sampai ketika ada alasan kia gitu ya, menentang suatu pemikiran, tapi kita menyengaja mengalihkan suatu arti Al-Quran ke arti yang lain, nggak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Al-Quran. Nah ini bahaya gitu ya gitu. Ini bahaya. Nah makanya inilah, sebelum nanti tentunya akan jatuh lagi pada mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya? Ah, itu kan butuh lagi kan gitu. Pemahaman atas ayat itu, pemahaman atas surat itu ya gitu. Apalagi mengajarkannya. Ketika menyampaikannya itu di depan publik, itu pertanggungjawabannya berat. Waliyahzubillah. Ini dikhawatirkan juga kalau misalnya hanya karena ingin pujian atau karena ingin membela suatu kelompok yang bersalah misalnya, ini nauzubillah. Nah itu ya gitu. Maka nih ya tentang syarat nih, nanti ada hadis selanjutnya ya gitu.
Jadi patut kita perhitungkan sama-sama terus ya, belajar dan belajar gitu ya. Jangan sampai kita mengartikan apa yang seharusnya begini malah kita artikan yang berbeda gitu ya gitu. Karena itu bisa jadi penyimpangan ya gitu. Kan tidak boleh tahrif. Kemudian apalagi meniadakan dan sebagainya gitu ya gitu. Nah itu ya. Demikian mungkin untuk kajian tentang syahadat. Nanti itu hadis yang selanjutnya itu ya bagaimana orang yang kafir itu harus diperangi. Karenanya umir an uqatilan nas ya gitu. Kan gitu. Sampai memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah itu agar mereka bersaksi bahwa Allah tidak ada sekutunya gitu ya. Kemudian juga Muhammad sebagai utusannya gitu ya gitu. Kemudian juga yuqimunas shalah ya, yutunaz zakat ya gitu. Dan seterusnya nanti itu akan dijelaskan. Mungkin segitu dulu untuk seputar syahadatain ya. Barakallahu fikum.